Vond ook dat we het druk zetten in de eerste helft met Xavi niet altijd goed deden. Die uitstapte te snel. Dan ontstaan er ruimtes tussen de linies. En dat hebben we de tweede helft beter gedaan. Ik denk dat Frankrijk grotendeels de betere kansen hebben gehad. Zijn er niet heel veel geweest. Wij maken natuurlijk in mijn mening. Jens Raven sukses buat pelatih Belanda menyesal setelah mampu cetak 2 gol saat Indonesia versus Timor Leste. Begini penjelasannya. Bantai Timor Leste dengan jumlah banyak gol. Indra Syafri ungkap pernyataan yang mengejutkan mengenai strateginya. Akhirnya sudah mengakui. Media Vietnam kapok tak mau sindir lagi kemenangan besar Timnas U19 Indonesia. Mengerikan sekali kamu Jens Raven. Dikasih kesempatan jadi starter langsung tak menyia-nyiakannya memborong 2 gol dan 1 assist cukup membuktikan bahwa dia striker muda potensial yang hebat dan berbakat. Ini aset masa depan Timnas Indonesia yang harus dijaga dan dikasih banyak jam terbang agar performanya semakin meningkat. Beruntung sekali Indonesia punya pemain kelahiran Belanda ini. Padahal usianya masih sangat muda. Yang mana sebelumnya pemain ini masih bisa berpotensi untuk membela timnas Belanda. Akan tetapi dengan ketulusan dan keikhlasan hatinya sehingga mau untuk berpindah ke warganegaraan Indonesia. Dengan penampilan apiknya bersama timnas U19 kemarin bisa saja membuat para petinggi sepak bola Belanda termasuk pelatih timnasnya, yaitu Ronald Koeman mengaku menyesal karena Belanda telah melepas sosok pemuda berbakat yang dimilikinya ke timnas Indonesia. Padahal Jens Raven bisa menjadi opsi jangka panjang striker di timnas Belanda. Karena kita tahu Belanda saat ini juga kesulitan mencari predator di lini depan. Semoga saja ya guys penampilan Jens Raven semakin bagus di timnas Indonesia dan tetap setia pada timnas Indonesia sampai akhir hayatnya. Menurut kalian gimana guys? Coba berikan pesan kalian terhadap performa Jens Raven dan Ronald Koeman. Jika menyesal setelah melepas Jens Raven pada komentar di bawah ini ya. Di sisi lain, kemenangan 6-2 Timnas Indonesia U19 atas Timor Leste Selasa 23 Juli 2024 terasa istimewa bagi Jens Raven. Pasalnya, ia sukses memborong 2 gol saat ditonton langsung oleh kedua orang tuanya. Raven menjadi bintang saat Timnas Indonesia U19 menang besar atas Timor Leste di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kemenangan ini sekaligus membawa skuad Garuda Muda lolos ke semifinal Piala AFF U19 2024. Raven pun tak bisa menyembunyikan perasaan gembiranya saat meladeni permintaan awak media yang melakukan wawancara di Mixed Zone. Tanpa diduga, Sabrina menghampiri Raven dari belakang dan memeluknya. Sabrina mengaku bangga dengan apa yang ditampilkan oleh putranya. Apalagi kemenangan ini mengantar Timnas Indonesia U19 lolos ke semifinal dengan status juara grup A. Hari ini Raven bermain sangat baik dengan 2 gol dan dia assist. Saya sangat bangga dengan dia, kata Sabrina kepada para wartawan setelah pertandingan melawan Timor Leste U19. Sangat senang berada di Indonesia dengan orang-orangnya juga. Di Surabaya saya juga merasa hangat, tuturnya. Jens Raven sudah tahu bahwa orang tuanya menyaksikan langsung pertandingan ini. Namun dia tidak menyangka mereka menghampirinya sebelum masuk ke bus tim yang nantinya membawa pemain meninggalkan stadion. Mereka baru tiba di sini dan melihat pertandingan, terlebih saya mencetak 2 gol dan 2 assist. Saya sangat bahagia saat ini, ujar Jens Raven. Striker Jens Raven mencetak brace dan 1 di antaranya gol bunuh diri Alexandru Quintao. 3 gol lainnya disumbang oleh Kadek Arel, Kaviatur Rizky, dan Arkan Kaka. Sedangkan 2 gol balasan Timor Leste dicetak oleh Ricardo Rorinho dan Alexandru Lemos.
Pelatih Timnas U19 Indonesia Indra Syafri mengomentari laju timnya ke semifinal Piala AFF U19 2024 usai mengalahkan Timor Leste. Timnas U19 Indonesia menang telak atas Timor Leste dengan skor 6-2 dalam matchday terakhir Grup A di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Selasa 23 Juli 2024 malam. 6 gol Indonesia ke gawang Timor Leste tercipta melalui Jens Raven, Vigo Denis Kadek Arel, Arkan Kaka, dan Muhammad Kaviatur. Sementara 2 gol Timor Leste dibukukan lewat penalti Ricardo Rorinho dos Santos dan Alexandro Bakito. Indra Syafri mengaku sangat bersyukur menyelesaikan 3 laga penyisihan grup Piala AFF U19 dengan kemenangan. Pertama, kita syukuri 3 match, kita menang 3 laga dengan nilai 9. Ucap Indra Syafri dalam jumpa pers setelah laga. Selasa malam kemenangan sempurna ini membuat Garuda Muda mengunci posisi juara grup A dan melaju ke semifinal Piala AFF U19 2024. Indra menilai hal terpenting dalam pertandingan fase grup bukanlah tentang kelolosan Timnas U19 Indonesia ke semifinal, namun bagaimana ia meramu tim untuk membentuk komposisi terbaik. Seperti yang kami sampaikan di awal bahwa 3 laga ini kita tim pelatih benar-benar menyampaikan evaluasi dan seperti yang kita sampaikan kita akan cari skuad terbaik, ucap Indra. Membawa 23 pemain di Piala AFF U19 2024, Indra sudah menurunkan 22 pemain dalam 3 pertandingan tersebut. Alhamdulillah hampir semua pemain kita sudah lihat penampilan mereka, minus 1 penjaga gawang yang nggak bermain, tapi semua 20 pemain sudah ikut bermain di 3 partai terakhir, tuturnya. Pada babak semifinal yang akan dimainkan Sabtu 27 Juli 2024, Indonesia akan menghadapi juara grup C yang masih diperebutkan Malaysia U19 dan Thailand U19. Ex-pelatih Bali United itu tak pilih-pilih lawan di babak semifinal. Menurutnya dia akan menyiapkan strategi terbaik untuk mencapai final. Kita lihat nanti pastinya kita lawan siapa. Kalau lawan Thailand kan terakhir di SEA Games 2023. Saya cukup sering lawan Thailand, yang agak jarang itu lawan Malaysia, ucap Indra. Pelatih asal Sumatera Barat itu mengaku akan menganalisis permainan lawan sebelum menyiapkan strategi jitu untuk meredam mereka. Dari 3 laga ini untuk sementara kita dapat kesimpulan siapa skuad terbaik kita yang nanti kita bawa ke tim, ucap dia. Media Vietnam tak bisa lagi menyinyiri Timnas Indonesia U19. Penyebabnya pasukan Indra Syafri sukses lolos ke semifinal Piala AFF U19 2024 usai membungkam Timor Leste 6-2 Selasa 23 Juli 2024. Gol-gol Timnas Indonesia U19 pada laga di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya ini dicetak Jens Raven, Alexandre Oscar, Lima Quintao, Kadek Arel, Arkan Kaka, dan M. Kaviatur Rizky. Dengan kemenangan ini, Timnas Indonesia U19 memastikan diri lolos ke semifinal dengan status juara grup A. Mereka masih akan menanti lawan yang akan dihadapi antara Thailand dan Malaysia. Sementara itu, Vietnam sendiri sudah dipastikan gagal melaju ke semifinal usai gagal menunjukkan performa terbaik di grup B. Mereka kalah bersaing dengan Australia. Usai kemenangan 6-2 atas Timor Leste, media Vietnam pun menuliskan kata-kata pujian bagi Timnas Indonesia U19. Ciptakan hujan gol, Indonesia resmi lolos ke semifinal Piala AFF U19, tulis media Vietnam, The Tao 247. Dalam artikel review pertandingan ini, The Tao 247 menggarisbawahi betapa dominannya Timnas Indonesia U19 atas Timor Leste dan sempat unggul 6-1. Tulisan ini berbeda 180 derajat dari nyinyiran yang sebelumnya digaungkan media Vietnam tersebut usai Indonesia U19 dibuat kesulitan oleh Kamboja sebelum akhirnya menang 2-0. Nyinyiran media Vietnam sempat membuat Indra Syafri terusik. Namun arsitek Timnas Indonesia U19 justru menyuruh mereka untuk berkaca pada diri sendiri. Apa yang ditertawakan? Argentina juga kesulitan bobol gawang Indonesia di GBK, kok gak diketawain ya? Ujar Indra Syafri. Ya dia dan buktinya Myanmar bisa tahan mereka kan?
Harusnya tertawain diri sendiri dulu baru tertawain yang lain, pungkasnya. Malaysia dan Thailand berpeluang besar bertemu timnas U19 Indonesia pada babak semifinal ASEAN Cup U19 2024. Kedua negara itu kini sama-sama mengoleksi 6 poin hasil kemenangan yang didapatkan malam ini. Thailand sukses menang telak 6-0 atas Brunei Darussalam pada laga kedua Grup C ASEAN Cup U19 2024 di Stadion Gelora 10 November 2024, Surabaya, Jawa Timur, Senin 22 Juli 2024. Thailand sudah unggul 4-0 atas Brunei Darussalam pada babak pertama lewat gol Pakawat, Paripan, Rian, dan Pikanet. 2 gol kembali dicetak Thailand pada babak kedua lewat aksi Pit Tipong dan Rata Poom. Meski menang, Thailand belum bisa menggeser Malaysia di puncak klasemen sementara Grup C ASEAN Cup U19 2024. Hal tersebut dikarenakan Malaysia yang juga pesta gol ke gawang Singapura dengan skor 5-0 pada laga kedua Grup C ASEAN Cup U19 2024 di Stadion Gelora 10 November 2024. Malaysia sudah mencetak 3 gol di babak pertama lewat aksi Rizwan, Naim, dan Gepa Fitran. 2 gol lagi dicetak Malaysia ke gawang Singapura lewat Faris dan Izzat. Kemenangan itu membuat Malaysia kini berada di puncak klasemen sementara Grup C ASEAN Cup U19 2024 dengan mengemas 6 poin. Malaysia berada di posisi pertama meskipun mempunyai poin yang sama dengan Thailand karena selisih gol. Malaysia sudah mencetak 16 gol tanpa kemasukan. Sebelumnya Malaysia menang 11-0 atas Brunei Darussalam pada laga perdana. Sementara Thailand sudah memasukkan 8 gol dan kemasukan 1 gol. Thailand hanya menang 2-1 atas Singapura pada pertandingan pertama. Kedua negara itu akan bertemu dalam laga terakhir Grup C ASEAN Cup U19 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Kamis 25 Juli 2024. Pemenang dalam laga itu berhak melaju ke semifinal dan akan menghadapi juara Grup A. Adapun timnas U19 Indonesia berpeluang menjadi juara Grup A karena saat ini menduduki posisi pertama dengan mengemas 6 poin. Timnas U19 Indonesia harus meraih kemenangan atas Timor Leste pada laga terakhir Grup A ASEAN Cup U19 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Selasa 23 Juli 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Paris, Prancis pekan ini. Erick Thohir ke Paris untuk menghadiri pembukaan markas baru FIFA. Pada kesempatan tersebut, orang nomor 1 di PSSI tersebut bertemu dengan Gianni Infantino. Gianni Infantino memberikan pujian besar saat bersua Erick Thohir. Pujian tersebut ditujukan kepada perkembangan sepak bola Indonesia akhir-akhir ini. Erick juga mengaku bahwa perkembangan sepak bola Indonesia juga tak terlepas dari bantuan FIFA selama ini. Senang bisa bertemu dengan sahabat saya, Presiden FIFA, Gianni Infantino di Prancis sebelum Olimpiade Paris 2024, ujar Erick Thohir di akun Instagram pribadinya. Transformasi sepak bola Indonesia terus berjalan ke arah yang semakin baik dengan bimbingan dari Presiden Gianni, ujarnya. Erick Thohir berterima kasih kepada dukungan FIFA atas Indonesia saat menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Dukungan FIFA membuat Indonesia sukses menjadi tuan rumah turnamen Piala Dunia U17 2023. Turnamen tersebut jadi ajang perdana di bawah FIFA yang digelar di Indonesia. Dengan kepercayaan dan dukungan dari Presiden Gianni Infantino, ujar Erick Thohir, Indonesia berhasil menjadi tuan rumah FIFA U17 World Cup 2023. Ini menjadi turnamen level dunia pertama yang diadakan di Indonesia, ujarnya. Selain itu, Gianni Infantino juga mengirim pujian kepada pencapaian timnas Indonesia dalam setahun terakhir. Di level U23, timnas Indonesia berhasil menembus babak semifinal Piala Asia U20 2024.
Di level senior, timnas Indonesia berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Selain itu, timnas Indonesia berhasil lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Perjalanan tim Garuda bakal dimulai pada September 2024 mendatang. Timnas Indonesia U23 juga berhasil mencatatkan sejarah dengan melaju ke semifinal Piala Asia U20 2024, ujar Erick Thohir. Di level senior, timnas Indonesia juga berhasil melangkah ke babak kedua Piala Asia 2023 dan melaju ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, katanya. Menurut Erick, semua pencapaian ini tidak akan terwujud tanpa dukungan Gianni Infantino selaku Presiden FIFA. Pencapaian ini tidak lepas dari perhatian dan dukungan luar biasa dari Presiden Gianni untuk sepak bola Indonesia, ujar Erick. Terima kasih Presiden Gianni yang selalu berusaha sepenuh hati untuk membuat sepak bola selalu dicintai di seluruh dunia, ujarnya.